Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah inspirasi judul skripsi pendidikan matematika. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin membantu teman-teman yang dari program studi pendidikan matematika untuk segera menemukan judul skripsi. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan beberapa hal yang bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Nah, matematika itu adalah ilmu tentang logika. Pasti teman-teman sudah paham ini ya. Ilmu tentang logika yang memajukan daya pikir manusia. Tentunya dalam hal ini adalah bagaimana kita memiliki pola berpikir, kemudian dengan penalaran yang deduktif. Nah, bagaimana kita mempelajari matematika? Gunanya adalah ini penting ya. Yang pertama, supaya teman-teman nanti di dalam melakukan penelitian bisa memberikan pemahaman kepada responden. Yang pertama adalah guna mempelajari matematika adalah membantu kita untuk mampu berpikir sistematis, kemudian mampu mengembangkan logika berpikir, terutama cara berpikir yang dimulai dari berpikir deduktif. Lalu yang ketiga, gunanya adalah membantu untuk terbiasa berpikir rasional ya, jadi bukan berdasarkan dugaan atau perkiraan. Dan yang keempat adalah mampu menggunakan bahasa simbol. Kemudian kalau kita lihat bagaimana pengaruhnya kita belajar matematika dalam kehidupan sehari-hari, pada sikap kita dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lebih teliti, lebih cermat di dalam menghadapi segala sesuatu dan tidak ceroboh. Baik teman-teman sekalian, ruang lingkup pembelajaran matematika, kalau kita lihat misalnya kita kan akan meneliti, teman-teman dari pendidikan matematika itu meneliti dari level bukan TK ya, SD, SMP, SMA, dan tentu yang sederajat misalnya SMP dengan sanawiyah, kemudian SMA, ada madrasah aliyah, ada SMK, berbagai jurusan. Nah jadi kalau kita lihat di SD misalnya, kalau berminat untuk meneliti respondennya di SD, pertama kita pelajari ruang lingkup pembelajaran matematika tingkat SD, dan yang kedua karakteristik siswanya. Jadi karakteristik siswanya juga dibagi dua, kelas rendah dan kelas tinggi. Kelas rendah itu kelas 1 sampai 3, kelas tinggi adalah 4, 5, 6. Kemudian ruang lingkup pembelajaran matematika di SMP juga begitu, kita pelajari inti matematikanya, materi intinya, kemudian kita pelajari karakteristik siswa SMP. Nah, secara psikologis mereka berada di masa remaja ya. Jadi itu. Nah, masa remaja ini juga teman-teman bisa lihat di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jangan lupa kalau kelas 1 masih peralihan dari sekolah dasar. Itu karakteristiknya akan berbeda dengan siswa yang kelas 2 dan 3 SMP. Nah, sekarang kita beranjak ke level SMA ya, SMA, SMK, atau misalnya madrasah aliyah ya. Nah, kita lihat juga sama, pahami materi matematikanya, kemudian karakteristik pelajarnya. Nah, kalau di SMA itu sudah masuk pada remaja akhir ya. Yang mana? Yang kelas 1 masih pada remaja awal, kemudian kelas 2, kelas 3 sudah masuk masa remaja akhir. Maka karakteristik mereka juga harus kita pahami. Berbeda antara kelas 1 kemudian dengan 2 dan 3. 2 dan 3 hampir mirip karakteristiknya, kelas 1 agak berbeda karena masih peralihan dari siswa SMP. Nah, baik teman-teman sekalian, sehubungan dengan kegunaannya tadi, dengan karakteristik calon responden yang teman-teman nanti akan teliti, kita akan lihat inspirasi judul skripsinya. Saya akan sampaikan insya Allah 10 ya. Dari sekian, tentu ruang lingkup kajian dari pendidikan matematika ini sangat luas. Namun saya pada kesempatan ini akan sampaikan pada teman-teman untuk membantu teman-teman menemukan inspirasi. Itu ada 10 yang saya sampaikan. Yang pertama, dari proses kognitif ya, misalnya pemahaman matematik ya. Jadi kalau kita lihat
dari kognitif itu kita lihat pemahaman matematisnya melalui apa. Nah, itu ketika tinggal cari melalui apa dari pemahaman matematis, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faktor penyebab dalam penyelesaian masalah matematis ya. Jadi lihat ini faktor-faktor penyebab, kemudian matematisnya apa, masalah-masalah matematisnya. Misalnya contoh aja, apakah aljabar atau materi-materi yang lain. Jadi yang pertama teman-teman cari faktornya, faktor penyebab dalam menyelesaikan masalah matematis, tapi kemudian juga cari kontennya yang akan diselesaikan, hubungkan antara variabel X dan Y-nya. Dan yang ketiga, inspirasi yang ketiga adalah ini banyak dipilih oleh teman-teman, biasanya adalah mengenai model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan dalam menyampaikan materi matematika. Jadi misalnya ingin meningkatkan apa? Misalnya ingin meningkatkan kemampuan koneksi matematis ya, dalam menggunakan model pembelajaran tertentu. Jadi kita lihat misalnya ini ingin meningkatkan apa, kemudian kita pilih model pembelajarannya apa. Tinggal pilih model pembelajarannya dan ketepatannya di dalam menyampaikan materi yang akan kita teliti itu di dalam kemampuan koneksi matematisnya. Jadi bisa X-nya itu adalah model pembelajaran ya. Kemudian baru Y-nya apa, bisa jadi Y-nya yang lain variabelnya, tapi matematisnya menjadi variabel moderat ya. Kemudian yang keempat, model pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis misalnya. Nah, kemampuan berpikir kritis matematis di mana di levelnya? SD, SMP atau SMA. Jadi dalam hal ini kalau teman-teman tertarik untuk melihat ya masalah-masalah model pembelajaran yang kaitannya dalam rangka meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, apakah di SD, SMP maupun SMA, nanti di dalam teori bab 2-nya itu dimasukkan teori berpikir, karena ini ada hubungannya dengan psikologis kemampuan berpikir siswa. Dan kemudian yang inspirasi yang kelima adalah kita masuk ke misalnya teman-teman tertarik pada pemecahan masalah, tentu masalah matematis ya. Contohnya misalnya, contoh aja nih saya sampaikan satu, analisis kemampuan pemecahan masalah matematis menurut teori siapa. Nah, jadi ada banyak teori, nanti teman-teman cari ya. Jadi kalau saya ulangi contohnya misalnya analisis kemampuan pemecahan masalah matematis menurut teori apa gitu ya. Jadi ini yang kelima kalau teman-teman senang di dalam meneliti teori untuk memecahkan masalah matematis. Kemudian yang keenam ini bisa kuantitatif, bisa kualitatif ini ya. Jadi tidak setiap matematika itu penelitiannya kuantitatif. Kalau teman-teman memilih ini bisa kualitatif. Contohnya pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar ini bisa dikaitkan dengan kemampuan literasi matematika ya. Jadi boleh pilih nih pendekatannya. Kemudian yang ketujuh ini juga bisa menggunakan pendekatan kualitatif ya. Kalau misalnya teman-teman misalnya sekarang di masa pandemi, oh saya nggak mau ke sekolah misalnya, nggak ketemu siswa, ya udah pilih yang ketujuh ini. Inspirasi yang ketujuh adalah tentang analisis isi, content analysis ya. Jadi ini bisa teman-teman memilih ya salah satu buku matematika di level SD, SMP, SMA. Mau pilih kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 ya. Jadi kita lihat ada dua caranya. Yang pertama memilih materinya apa, lalu kemudian sesudah kelas ya, sudah levelnya kelas lalu materinya di semester berapa, lalu dianalisis. Nah, di dalam menganalisisnya kita gunakan teori komunikasi ya. Jadi kita lihat selain kurikulumnya, lihat juga sumbernya, sumber pesannya, kemudian apa media yang digunakan, kemudian isi pesan dan efek yang disampaikannya inginnya seperti apa, dampaknya gitu ya.
Jadi itu adalah yang ketujuh. Kalau teman-teman ingin meneliti pendidikan matematika tapi kualitatif, jadi pilihlah yang content analysis ya. Atau maksud saya content analysis atau analisis isi. Yang kedelapan, kalau yang teman-teman berminat PTK misalnya, itu juga bisa. Misalnya kalau PTK itu kan menggunakan eksperimen, ada peningkatan. Jadi misalnya dengan menggunakan metode pembelajaran tertentu ingin meningkatkan kemampuan dalam mempelajari matematika pokok bahasan apa. Nah, ini ada post test dan ada post test, ada pre-test ya. Nanti berapa nilai matematika dan sebelum percobaan dan sesudah dites ya. Jadi saya ulangi, kalau senang dengan PTK, teman-teman bisa menggunakan pendekatan PTK ini untuk meneliti kemampuan siswa di dalam memahami satu materi matematika. Ingin melihat peningkatannya. Jadi ada misalnya di tes, pre-testnya itu sebelum menggunakan model pembelajaran, lalu digunakan model pembelajaran yang akan diteliti, setelah itu ada post-test. Apakah ada peningkatan atau tidak? Ya, nanti akan kelihatan model pembelajaran tersebut efektif atau tidak. Nah, baik teman-teman sekalian, kalau kita lihat bisa juga dari aspek guru, kompetensi guru, kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial guru ya. Jadi ada 4 ini yang harus kita perhatikan kalau memang berminat untuk meneliti kompetensi guru. Karena memang kadang-kadang kompetensi guru ini kurang diperhatikan, padahal ini sangat penting. Ya, kenapa ada sebagian siswa yang sangat takut belajar matematika, padahal belum belajar tapi sudah takut duluan? Itu kemungkinan ada punya trauma di dalam proses belajar di level sebelumnya dengan hubungan yang guru yang tadi mungkin kurang kompeten. Bisa jadi kompetensi pedagogik dan profesionalnya bagus, tapi kompetensi sosialnya masih rendah, sehingga belum mampu memotivasi siswa untuk belajar matematika sehingga punya persepsi positif terhadap pelajaran matematika ya. Nah, baik teman-teman sekalian, yang terakhir, yang ke-10, kalau teman-teman ingin meneliti aspek psikologisnya juga bisa. Misalnya persepsi siswa tentang pelajaran matematika, ada yang persepsinya positif, menyenangkan, mata pelajaran yang disukai adalah matematika. Misalnya saya sangat senang belajar matematika, tapi ada yang sangat benci, takut misalnya ya. Dan ini malah lebih banyak daripada yang menyenangi matematika misalnya. Nah, kita tes apa benar atau tidak pernyataan saya tadi ya. Kemudian minat belajar matematika tinggi rendah ya. Kemudian motivasi belajar matematika, tentu menggunakan motivasi teori dari psikologi. Perhatian, bagaimana perhatian siswa di kelas pada saat pembelajaran matematika berlangsung. Nah, yang berminat dengan yang kurang berminat, yang motivasinya tinggi dengan yang rendah tentu berbeda perhatiannya ya. Kemudian bisa juga diagnostik kesulitan belajar matematika. Nah, itu dari aspek-aspek psikologis. Dan yang berikutnya dari aspek psikologis ini adalah kita juga bisa melihat karakter siswa. Jadi bagaimana menganalisis karakter siswa hubungannya dengan pembelajaran matematika. Karena di dalam proses belajar matematika itu ada karakter kemandirian, ada karakter jujur ya, kemudian percaya diri dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah-masalah psikologis siswa. Nah, baik teman-teman sekalian, ada 10 ya saya sampaikan inspirasi pendidikan matematika. Insya Allah ini bisa membantu teman-teman untuk segera menemukan masalah penelitian dan mampu merumuskan judul skripsi ya. Baik teman-teman sekalian, sampai ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.